Insya Allah Palestina pasti menang. Insya Allah Palestina pasti menang, pasti menang, pasti menang. Takbir! Saat nanti Palestina merdeka, negeri yang paling kacau nomor 1 di dunia adalah judul kita hari ini katanya amalan terbaik akhir zaman. Nah, inilah dia. Salah satu amalan terbaik akhir zaman itu adalah sedekah. Kenapa dikatakan sedekah? Karena insya Allah tak lama lagi pintu sedekah tutup. Tak lama lagi pintu sedekah tutup. Pernah nggak Bapak Ibu dengar nanti ada orang yang menjajakan emas untuk disedekahkan ke sana kemari? Semua orang berkata dulu kami butuh, kalau sekarang sudah tidak. Ada yang menjajak menghadiahkan emas 2 telapak tangan, dia beri kepada tetangga-tetangganya. Seluruh tetangga berkata, dulu demi ini kami berkelahi, dulu demi ini kami mau putuskan silaturahmi, dulu demi ini kami mau bunuh-bunuhan, dulu kami sangat butuh, sekarang udah enggak. Kenapa enggak? Kata Rasul, saat itu sudah tidak ada lagi orang miskin satupun sedunia. Enggak ada lagi orang miskin, Pak. Pertanyaannya, kapan itu? Kapan itu? Orang kaya semua, di kamarnya, di dapurnya berkarung-karung emas. Kapan itu? Hadirin, hadis ini Bapak Ibu sahih seluruhnya. Yuk kita lihat 5 fase. Buka 5 fasenya. Okey. Di 5 fase kita lihat penggambaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini lihat, nampak sama ibu-ibu? Nampak? Apa yang nampak? Tiang. Parah. Apa yang nampak? Tiang ini. Paling jujur jemaah kita nih, Pak. Yang belakang tiangnya tiang nampak. Ustaz pun tak nampak. Sejak kapan Ustaz bentuk tiang nih? Padahal dia di belakang tiang. Baik Bapak Ibu, bagi yang bisa lihat ini. Fase atau zaman yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, kita sekarang lagi di fase keempat, penghujung fase keempat. Sebentar lagi kita masuk fase kelima, insya Allah pasti. Jadi kata Nabi, Bapak Ibu, sejak saya diutus, ini ya, sejak saya diutus sebagai Nabi dan Rasul sampai terjadinya kematian serentak umat Islam sedunia dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7, finish. Ya, setelah mati serentak orang Islam sedunia karena ada terjadi tanda besar kiamat yang ke-7, apa yang terjadi? Angin lembut, baunya wangi, wanginya wangi kasturi. Angin ini sejuk, sudahlah wangi, sejuk, ya, lembut lagi. Angin ini membungkus bumi secara serentak, Pak. Maka kata Rasulullah, siapapun orang Islam, umatku yang hidup pada masa itu, di dalam hatinya ada iman, walaupun imannya itu cuma seujung kuku, sedikit aja imannya, maka angin lembut dan sejuk lagi wangi kasturi ini sampai kepada orang itu. Saat tersentuh kulitnya dengan angin lembut itu, terhirup olehnya, walaupun hanya 1 kali hirupan, di tempat itu saat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia serentak. Wahai Bapak Ibu, sedunia, satu bumi, orang Islam, orang beriman meninggal dunia. Masya Allah ya. Jadi itu disebut dengan tanda besar kiamat yang ke-7, finish. Finish artinya berakhir. Apanya yang berakhir? Keberadaan orang Islam yang ada iman di dadanya berakhir di situ. Habis. Tak satu pun lagi yang tersisa hidup setelah itu orang yang kenal dengan Allah, orang yang ada iman kepada Allah. Kata Rasulullah,
Setelah finish ini 40 tahun kemudian barulah kiamat besar. 40 tahun kemudian barulah kiamat besar, kehancuran alam semesta. Nah Bapak Ibu, Nabi bersabda, sampai di sini paham Bapak Ibu semua? Paham ya? Nabi bersabda, mulai dari start sampai kepada finish ini, kamu semua akan menjalani 5 fase. Nah sekarang kita berada di fase keempat, penghujung. Sekarang kita berada di fase keempat, penghujung. Tak lama lagi kita masuk ke fase kelima. Di fase kelima ini orang kaya raya satu bumi, Pak. Ya, tidak ada satupun tempat ditemukan penjahat, penjara-penjara kosong. Tidak ditemukan satupun di muka bumi ada orang perang. Jangankan negara yang perang, 2 orang yang berkelahi laki-laki, kata Rasul. Tidak ada satu bumi. Satu bumi ini nggak ada kelahi, nggak ada perkelahian. Sekarang tawuran di mana-mana, ya kan? Perkelahian di mana-mana, perang di mana-mana. Tapi di fase kelima tidak ada. Benar-benar damai bumi ini. Pada fase kelima, kata Rasulullah, tidak ada satupun bencana alam, gempa, banjir, gunung meletus, tsunami, likuifaksi, gunung apa sajalah namanya, tak ada, Pak. Fase kelima ini benar-benar tidak ditemukan satupun kejahatan. Bahkan binatang berbisa Allah cabut bisanya. Ular nanti masuk ke rumah bukan gigit-gigit kerjanya. Bahkan ular-ular pun enggan berjumpa dengan manusia. Kalaupun ada, kata Rasul, anak kecil dikeloni oleh ular, hanya sekedar dijilat-jilat lalu ditinggalkan. Serigala yang ganas di gurun Sahara atau di dalam hutan, ketika serigala itu berjumpa dengan domba yang tersesat, malah serigala itu yang menggiring domba ini kembali ke kelompoknya. Ya Allah, benar-benar tidak ada bahaya di fase kelima. Makanya Nabi menyebut fase kelima ini dengan fase masa-masa aman. Kata Rasulullah, wanita seorang diri jalan kaki dari Hadramaut menuju ke Mekah melaksanakan ibadah haji tanpa bawa muhram, tanpa dengan rombongan, seorang diri jalan kaki melaksanakan ibadah haji. Dia kerjakan semua manasik haji sampai selesai, lalu dia kembali ke Hadramaut. Hadramaut itu Yaman ya. Seorang diri, aman, tidak ada yang mengganggu, aman. Inilah dia masa-masa aman. Nah di masa ini Bapak Ibu, penyakit pun Allah angkat. Rumah sakit enggak berguna lagi. Tak ada lagi orang yang cari Paramex. Tak ada lagi orang mencari Potrex. Tak ada lagi orang yang mencari herbal Islam. Tak ada lagi orang yang butuh dengan dokter. Kalau bukan Rasulullah yang mengatakan ini, kita tak percaya. Tapi Rasulullah yang menyampaikannya. Alangkah damainya hidup di fase kelima ini. Nah fase kelima ini tinggal sebentar lagi Bapak Ibu. Sebentar lagi datangnya. Buya, dari mana kita bisa menandakan bahwa sebentar lagi datang? Tanggal 7 Oktober kemarin itu adalah goal menuju kepada dekatnya kita ke gerbang fase kelima. 7 Oktober itu apa Pak? Menyerang penjajah yang laknat, Israel ya. Di Gaza, Palestina menyerang. Kemana menyerang? Askelon, Asdod, Zekim, dan sampai kepada Tel Aviv ya. Kota-kota yang ada di sekitaran ini sekarang sampai hari ini berlangsung pertempuran berat dan sengit. Secara militer sampai hari ini Israel kalah. Secara sipil hari ini Israel menggila dan membabi buta karena Israel tak sanggup melawan, maka dia serang sipil. Ini dendamnya Israel, dan ini yang menjadikan dunia makin marah dan benci dengan Yahudi. Betul Bu? Ibu benci nggak dengan perbuatan Israel? Tapi yang mereka serang selalu anak kecil yang tak berdaya ya. Yang mereka serang selalu bangunan yang tak bisa lari, tak bisa melawan.
Yang mereka serang adalah masjid-masjid, rumah sakit yang banyak manusia di dalamnya. Inilah dia Israel. Tapi memang itu pula syaratnya menuju fase kelima, harus terjadi perang demi perang dulu. Dan perang terbesar dimulai di Palestina, dan alhamdulillah tempatnya sesuai digambarkan Nabi, Asqalan. Coba lihat perang di Asqalan. Ternyata ada hadisnya ya. Coba hadis yang tadi dulu, hadisnya, ini dia hadisnya. Ada hadisnya. Peperangan Asqalan yang sampai hari ini boleh dikatakan Zekim, Asdod, Bet Yam, Tel Aviv dan Asqalan boleh dikatakan sudah jadi kota-kota hantu. Kenapa kota-kota hantu? Hampir 1 juta warga Israel lari, meninggalkan rumah-rumah mereka. Kota-kota ini sekarang kosong, hanya ditunggu oleh tentara-tentara Israel yang ketakutan dan pipis setiap sebentar dalam popoknya. Tentara Israel itu pakai pempes, Pak, pakai popok, tiap sebentar pipis. Ada yang gangguan jiwa, ada yang halusinasi, dan mereka tinggal di kota Tel Aviv yang sudah kosong. Biar mereka sekali raja kesetanan dan kesurupan. Amin. Bapak Ibu, ini perang Asqalan. Mari kita baca hadisnya. Nah, Bapak Ibu akan salut mendengarkan dari Rasulullah ya. Lihat terjemahannya. Mari Bapak Ibu perhatikan ini. Awal urusan ini adalah kenabian yang dirahmati. Fase pertama tuh Nabi yang memimpin, namanya fase kenabian. Kemudian berikutnya kekhilafahan yang dirahmati. Ini fase kedua, Khulafaur Rasyidin, lamanya 30 tahun ya. Lalu berikutnya kerajaan yang dirahmati, para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan Bapak Ibu, lamanya 1227 tahun, ribuan tahun ya. Ada kekhilafahan dengan dinasti Bani Amawiyah, ada kekhalifahan dengan kerajaan dinasti Bani Abbasiyah, ada kekhilafahan dengan sistem kerajaan Bani Utsmaniyah. Runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmani tanggal 3 bulan Maret tahun 1924, hampir 100 tahun yang lalu, 99 tahun sekarang. Itu adalah akhir keberadaan fase kerajaan yang dirahmati. Setelah Islam tidak berkuasa, ini fase keempat ya, Islam sedang tidak berkuasa, tapi kata Rasulullah muncul sebuah kekuasaan murni Islami di sebuah negara, namanya Imarat. Namanya Imarat. Lihat ini hadisnya. Kemudian berikutnya Imarat yang dirahmati. Apa itu Imarat? Sebuah negara yang dibangun di atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Negara ini 100% menjalankan hukum Islam. Tidak berlaku di dalamnya kejahilian, tidak boleh di dalamnya ada maksiat mungkarat, tidak berlaku di dalamnya kekerasan, tidak ada demokrasi, tidak ada partai-partai politik. Semua yang berjalan Al-Quran murni 100%. Nah, pertanyaan sekarang, wahai Bapak Ibu, sejak runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah, Imarat apakah yang sampai hari ini berdiri tegak, terhormat, mulia, kokoh, agung, suci, dan tidak ada negara yang berani mengganggunya? Coba jawab. Negara apa namanya? Imarat apa namanya? Ada Imarat Islamiyah Kaukasus, dikeroyok rame-rame oleh Barat, keok. Ada namanya Imarat Islamiyah Mali, dikeroyok oleh Barat rame-rame, keok. Kalah ya, kalah Imarat ini. Ada Imarat yang di Indonesia namanya DITII, ya, diperantas, lenyap. Ada namanya Imarat Islamiyah Yaman, juga diperangi rame-rame, tutup. Tapi ada satu imarat yang tak bisa dilawan, Pak. Namanya Imarat Islamiyah Afghanistan. 2000 Uni Soviet menyerang habis-habisan, kalah. Siapa yang kalah? Uni Soviet. Segitu besarnya Pak Uni Soviet, sebagai negara superpower penguasa dunia sebelah timur, mengalahkan, mencoba memerangi Imarat Islamiyah Afghanistan, tak sanggup. Justru Uni Soviet yang hancur berkeping-keping, lalu menjadi runtuh, menjadi negara kecil-kecil, yang terbesar tinggal Rusia saja. Kemudian setelah itu berusahalah Amerika Serikat
didampingi oleh negara-negara besar Eropa yang tergabung dalam NATO, mengeroyok rame-rame Imarat Islamiyah Afghanistan. 20 tahun perang berjalan. 20 tahun. Siapa yang menang, Pak? Siapa yang menang? Menang Amerika. Kalah. Menang NATO. Negara Eropa kalah semua melawan sekelompok pemuda yang berjihad, berjuang di Afghanistan. Hadirin yang kami muliakan, tanggal 16 Agustus 2021 resmi Amerika keluar sambil kepala tertunduk, hanya bawa ransel saja tentaranya. Ya, semua alutsista tempur mereka yang mereka pakai selama puluhan tahun tinggal di Afghanistan. Tank bajanya, helikopternya, pesawat tempurnya, amunisinya, apa saja yang tinggal jadi harta rampasan perang untuk Imarat Islamiyah Afghanistan. Allahu Akbar. Jadi yang Nabi gambarkan sudah terjadi ya. Kemudian berikutnya Imarat yang dirahmati. Ya. Kemudian pada masa itu manusia saling berebutan kekuasaan dan jabatan sebagaimana kuda-kuda dan keledai lapar berebutan makanan. Nah, kondisi umat Islam di berbagai belahan dunia, pemimpin-pemimpinnya cuma sibuk berebutan jabatan, berebutan kekuasaan. Terasa apa tidak itu suasananya? Terasa atau tidak itu? Di setiap negeri-negeri Muslim, Pak, para penguasanya kesibukan mereka yang paling pertama apa? Berebutan jabatan dan kekuasaan. Termasuk di negeri Konoha. Ya, baik. Walaupun begitu, negeri Konoha itu tetap ada harapan di dalamnya. Insya Allah. Baik. Maka pada saat itu kata Rasulullah, kewajiban kalian adalah berjihad. Kewajiban kalian adalah berjihad. Jihad itu banyak, Bu. Ada jihad melawan hawa nafsu, ada jihad di dunia pendidikan, ada jihad media. Kita perang media ya. Ada jihad budaya, ada jihad pendidikan, ada jihad ekonomi, ada jihad di dunia kesehatan, dan ada jihad di dunia politik. Awas. Kewajiban kamu saat itu adalah berjihad, kata Rasulullah. Siapa yang tampil ke depan dengan semangat jihad, insya Allah Ta'ala Allah pasti menangkan mereka. Siapapun hari ini, Pak, tampil dengan semangat jihad, apakah dia jihadnya dengan media, orang-orang Islam, anak-anak muda yang jago-jago di media sosial, internet, ada yang hacker dan sebagainya, dia berjihad, pasti menang. Kenapa? Ini zamannya umat Islam menang, asalkan dengan semangat jihad dia melakukan perlawanan. Semangat jihad, jihad di dunia media. Jangan main-main dengan media kita ini, Pak. Ini setan gepeng ini, mana setannya? Setan gepeng ini, Pak, sekarang sudah membuat ketar-ketir dan bahkan ada yang terhantui, ada yang merasa terteror tentara-tentara Israel, Pak. Ratusan tentara Israel sekarang ketakutan buka internet, ketakutan buka akunnya sendiri, lari sana lari ke sini, ketakutan menghindari. Apalagi hacker-hacker dan volunteer dari Indonesia ini, keren-keren. Jihad dengan dunia media, jihad dengan dunia internet, itu ya. Ini zamannya jihad. Ada juga yang namanya jihad di dunia ekonomi. Alhamdulillah. Coba lihat salah satu bentuk pertolongan Allah. Tahu enggak Bapak Ibu? Sekarang dunia serentak memboikot produk-produk Israel. Takbir. Dunia, Pak, sepakat memboikot produk-produk Israel. Dan dunia itu nggak perlu harus negaranya yang campur tangan. Rakyat sedunia, mau rakyat Amerika, mau rakyat Inggris, mau rakyat Prancis, mau rakyat Jerman yang notabene penguasa-penguasanya pro pada Israel, ternyata rakyatnya pro pada Palestina. Yang belanja itu pemerintah atau rakyat? Rakyat. Sekarang rakyat mengatakan no, tidak untuk produk-produk Israel. Ratusan negara sedunia sekarang memboikot. Nggak tanggung-tanggung ruginya negara-negara yang sekarang terafiliasi pro-Israel. Negara Amerika, wahai Bapak Ibu, Donald bebeknya, Donald apa namanya? Apa? McDonald, Pizza Hut, apa? KFC, apa?
Oh, kalau Starbucks Yahudi asli. Starbucks sekarang sudah triliunan kerugiannya. Ini pengakuan mereka sendiri. Triliunan kerugiannya karena manusia rame-rame meninggalkannya. Jadi kalau hari ini masih kita lihat, kami sepanjang perjalanan dari Pekanbaru malam tadi, kita lihat McDonald sepi, wah, alhamdulillah. Rasain lu, nah di saat ini bangkit dong ekonomi umat dengan semangat jihad, bangkit. Kita hanya berbelanja sesama kita, kita hanya berbelanja di antara kita, dan kita tidak akan belanja produk mereka. Apalagi Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa resmi yang diumumkan di seluruh media, fatwa nomor 83 tahun 2023, haram bagi umat Islam membeli semua produk Israel dan apapun barang-barang dari produk negara-negara pro-Israel, Amerika, Inggris, Perancis, Kanada, Jerman, India, Belanda, Austria, Australia, apa lagi? Spanyol enggak? Spanyol sudah berpihak pada Palestina hari ini. Keras Spanyol untuk Palestina hari ini. Masya Allah. Bahkan Spanyol mengatakan, kalau kalian tak hentikan Israel, kami punya sikap dengan kalian. Kami akan hentikan semua hubungan. Dan Masya Allah, Spanyol keren. Ya, Spanyol masuk. Baik, ini negara-negara haram kita beli produknya. Oke, Bu, pastikan Bu, di rumah-rumah Ibu nggak ada lagi barang-barang mereka. Apakah itu buat apa tuh produk daripada Unilever, apa lagi? Nestle, Danone, apa lagi? Ya, yang Coca-Cola, 7up, apa Sprite segala macam itu semuanya barang-barang mereka. Ya, saya tidak begitu hafal, tapi sekarang sudah ada listnya. Tolong Bu, dipastikan kita perang melawan Israel, tapi melalui boikot barangnya. Di samping yang sama, jangan jual pula produk mereka. Jangan beli, jangan jual. Bu ya, saya udah terlanjur nyetok di gudang rumah tuh bisa tuh 3 bulan. Gimana tuh Bu ya? Habisin aja itu dulu, tapi setelah habis jangan beli lagi. Gitu ya Bu ya. Habisin dulu. Tapi ada yang berani Pak. Walaupun begitu saya tak mau. Dipakarnya Bapak Ibu. Itu urusan dia, mungkin imannya lebih dari kita kali ya. Imannya lebih dari kita, duitnya juga lebih dari kita. Mungkin gitu ya Bu ya. Kalau kita yang orang sederhana ke bawah, paling-paling habisin dulu yang ada. Pepsodentnya masih tetap dipakai, ya, Sunsilknya masih tetap dipakai, sebagainya. Tapi setelah habis, no way, haram hukumnya. Nah, sekarang produk-produk homemade, produk UMKM yang rakyat kecil bangkit Pak, bangkit. Sekarang lakukan hal yang sama. Kan bukankah ini perintah Allah? Qatiluhum kafah kama yuqatilunakum kafah. Saatnya kamu perangi mereka dari segala segi dan urusan, sebagaimana mereka perangi kamu dari segala segi dan urusan. Jadi di toko-toko kita sekarang, sampai ke rumah-rumah kita, nggak boleh lagi ada produk-produk Israel. Haram kalau masih dijual, kalau masih dibeli, kalau masih dipakai, sama hukumnya dengan kita membunuh saudara muslim kita di Palestina. Dosanya, kata Rasulullah, yang membunuh satu orang muslim, dosanya sama dengan membunuh manusia satu bumi. Di akhirat dia kekal di dalam neraka. Na'udzubillah. Bu, maaf ini yang bagi pedagang-pedagang, sudahlah, selamat tinggal. Kita tirulah beberapa pengusaha-pengusaha muslim. Kalau di Tanjung Pinang apa namanya, Al-Baik ya, berani dia tetap adakan di barang di toko-toko besarnya, tapi di sini dibuat MUI telah mengharamkan bahwa ini adalah produk Israel, jangan dibeli. Kalau seandainya ada juga yang beli, nggak berbunyi di kasir. Dalam artian ketika mau ini nggak ada keluar soal harganya lagi. Kami sudah tak jual lagi ini Bu. Kenapa? Pasti ada untuk ngasih tahu inilah barang-barang yang dilarang itu. Masya Allah, keren. Kalau Sumatera Barat Pak Budiman namanya. Budiman ini termasuk supermarket yang gedenya bisa 2 kali ini gedenya masjid kita ini, Budiman ini. Dan di Bukit Tinggi saja sekian cabangnya. Di Bukit Tinggi, di Solo, di Padang Panjang, di Padang, di mana-mana sekian cabangnya. Serentak dia kasih tahu mana produknya, lalu dibungkus dan mengatakan ini jangan lagi dibeli. Ya, tapi tetap dikasih lihat yang mana barang-barangnya. Itu iman. Apa kata mereka? Biarlah kami rugi sekian miliar daripada kami kekal suami istri di dalam neraka. Allahu Akbar. Ini nama jihad Pak, jihad ekonomi. Coba sekarang kita di sini
sesama umat Islam, pastikan yang kita jual produk Islam dan kita membeli kepada orang Islam. Pastikan itu, wahai kaum muslimin. Maaf, saya tidak mengatakan yang kepada yang lain-lain, tapi konsentrasikan begitu. Nah, kita punya Indragiri Mart. Indragiri Mart ini juga salah satu kekuatan ekonomi umat. Bapak Ibu, pastikan saya mau beli apa, harus ke sama orang Islam saya beli. Yang pasti-pasti milik orang Islam dan sahamnya adalah milik kaum muslimin. Keuntungannya juga untuk Islam, untuk dakwah adalah di Indragiri Mart. Setiap menggelinding bola ban motor kita, ban mobil kita, itu nilainya sedekah di sisi Allah. Sampai ke sana sudah berapa hitungan sedekah kita? Allahu Akbar. Belanjanya Pak, tapi harganya kurang bersaing Bu ya. Ya udah kasih sampaikan saja. Kenapa di Alfamart sekian? Kenapa di Indomart sekian? Di sini agak lebih mahal 500 perak. Kalau bagi ibu Pak, 500 perak itu besar betul baginya tuh. Iya Bu. Iya Bu. Pak, tambahkan Pak belanjanya Pak. Kasih tambah sedikit tak apa dek. Tapi di Indomart, di mana? Di Indragiri Mart juga buat jangan sampai kita ditinggalkan hanya gara-gara 500 perak perbedaan. Cuma semangat kita Bapak Ibu, belanjalah produk muslim, buatan muslim di tempat muslim berjualan. Ini jihad. Maka kata Rasulullah, ya, kewajiban kalian adalah berjihad. Jadi siapa saja yang dengan semangat jihad hari ini, dia pasti menang. Pasti menang, tapi semangatnya semangat jihad. Di dunia pendidikan juga, ya, Yayasan Al-Hijrah tolong dengan semangat jihad, tampil dengan semangat jihad. Lalu kata Rasulullah, sesungguhnya sebaik-baik jihad adalah ribat. Nah, ini ribat itu apa? Ribat itu adalah suatu amalan yang hanya didapatkan di medan perang, Pak. Angkat senjata lawan musuh. Ngapain? Memata-matai gerak-gerik musuh, ya, mendatang apa-apa kegiatan musuh di perbatasan saat sedang perang. Jadi yang kerjanya mata-matai ini namanya ribat. Kata Rasulullah, kawasan ribat adalah kawasan jihad. Lalu dalam hadis berikutnya, dan sebaik-baik tempat ribat adalah Asqalan atau Askelon. Coba lihatkan peta Gaza sebentar. Asqalan ya, Asqalan. Oke, lihat ini jalur Gaza. Nah, ini yang Palestina dijajah Israel hari ini. Ini sudah nggak ada ya, sudah dikuasai Israel semua sekarang. Baitul Maqdis di sini, Masjidil Aqsa. Baik, ini kota Gaza, ini jalur Gaza. Dari seluruh Palestina yang terjajah, hanya jalur Gaza satu-satunya yang belum berhasil dikalahkan oleh Israel. Masya Allah. Padahal serangan bertubi-tubi untuk jalur Gaza, makin lama malah mujahidin dan rakyat Gaza makin kuat. Ya. Baik, nah ini yang Askelon, coba diperbesar. Ini laut Mediterania ya, laut Mediterania, dan ini laut mati. Ini Askelon atau Asqalan. Asqalan ini pernah dengar nama ulama besar dunia, namanya Syekh Al-Hafiz Imam Ibnu Rajab Al-Asqalani. Itu adalah ulama yang menulis kitab syarah hadis sahih Imam Al-Bukhari. Terkenal dengan kitabnya Fathul Bari, syarah sahih Imam Al-Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan Imam Syafi'i lahir di sini, Imam Syafi'i. Di Palestina ini hampir tidak ada nabi manapun yang tidak pernah ke Palestina. Seluruh nabi pernah ke Palestina. Saking berkahnya negeri ini Bapak Ibu. Oke. Sekarang kata Rasulullah, sebaik-baik tempat jihad dan ribat di muka bumi adalah Asqalan atau Askelon. Ini yang dikatakan Abu kemarin. Dalam pidatonya yang sangat menggugah dan mengguncang dunia, ini adalah jihad dan ribat Asqalan, kata beliau. Ya Allah, mirip dengan teks hadis. Ini adalah jihad dan ribat Asqalan. Nah, kaum muslimin, kembali kita kepada 5 fase tadi. Lihat kembali 5 fase Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu, jadi sebentar lagi jihad dan ribat Asqalan itu di sini posisinya. Sebentar lagi insya Allah peperangan ini berakhir dengan menangnya Palestina. Insya Allah Palestina pasti menang. Insya Allah Palestina pasti menang. Insya Allah Palestina pasti menang. Pasti menang, pasti menang. Takbir! Palestina pasti menang. Walaupun Palestina hancur-hancuran,
Jahatnya Israel dan Amerika, yang dihancurkan adalah sipil, yang dihancurkan adalah gedung, tapi perang yang terjadi mereka kalah. Mereka hanya berani mengirim-ngirim rudal, ya, tapi mereka sudah dinyatakan kalah. Pada akhirnya Palestina menang. Kalau Palestina sudah menang, maka kata Rasulullah SAW, giliran Arab yang kacau, asailah. Arab yang hari ini berkhianat kepada Palestina, Arab yang hari ini tega amat dengan Palestina. Bu, awal rakyat Gaza di Palestina dibantai, ibu tahu apa yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi? Mereka buat pesta, menghabiskan dana triliunan rupiah, menghadirkan pelacur dunia, penyanyi-penyanyi setengah telanjang, mabuk-mabukan di tengah Gaza dibombardir oleh Israel. Sudah banyak yang menuntut, meminta tolong hentikan dulu, pending dulu, nggak peduli dia. Bahkan baru-baru ini 3 minggu yang lalu, dengan resmi Arab Saudi meresmikan pusat perjudian online dan offline terlengkap dan terbesar seluruh dunia di Arab Saudi. Di tengah-tengah perang begini, di tengah-tengah orang kelaparan, sehingga berkata, kami tak minta kalian sedikit pun untuk bantulah kami dengan militer kalian. Kami tak minta kalian, wahai Arab, belalah Masjidil Aqsa yang diamanahkan juga kepada kalian. Kami tak minta kepada kalian, belalah kehormatan Nabi Muhammad, Nabi kalian juga, ketika kehormatannya diinjak-injak di Masjidil Aqsa. Kami tak minta kepada kalian agar kalian membantu kami dan sebagainya. Hanya saja tersisa sedikit pertanyaan, apakah masih ada sisi kemanusiaan dalam dada kalian? Hatta mobil ambulans satu pun kalian tak antarkan kemari untuk menolong orang-orang yang di sini dibom, dibinasakan. Inilah Arab, Pak, faktanya. Dan Nabi berkata, saat nanti Palestina merdeka, negeri yang paling kacau nomor 1 di dunia adalah Arab, asailah. Saya marah, Bapak Ibu, marah. Arab di sekitarannya, ketika dunia memohon, jangan kalian jual lagi minyak kalian ke Israel. Dengan minyak itu pesawat Israel bisa terbang. Dengan minyak itu mereka bisa menjalankan semua roda pemerintahan mereka. Malah Arab menolak. Tetap, Pak, satu-satunya Arab yang tidak, betul-betul tidak mau adalah Qatar saja. Selebihnya sudah keblingset. Baik, kaum muslimin, sekarang kembali kita kepada topik. Apakah amalan paling terhebat sekarang? Tadi saya katakan, sebelum masa-masa aman datang, sebelum dunia kaya raya, dunia kembali menjadi makmur sejahtera, amalan yang paling berat di akhir zaman ini, nomor 1, salah satunya, ya, dia ada 7 itu, salah satunya adalah bersedekah, berinfak. Sekarang yang paling berarti harga infak dan sedekah itu. Tak lama lagi insya Allah Islam menguasai dunia. Islam menguasai dunia, karena kata Amerika, Bu, pajak pendutu itu, Bu, orang-orang yang suka bohong Amerika, dalam hal ini mereka nggak bisa bohong. Apa yang terjadi? Di bulan Februari 2012 diadakan pertemuan 15 negara terkuat sedunia yang memiliki intelijen terbaik sedunia. Mereka kumpul di New York. 15 negara ini termasuk diantaranya ya Amerikanya, ya Rusianya, Cina, India, Perancis, Inggris, banyak ini 15 negara ikut gabung di situ, termasuk Turki. Ke-15 negara ini mendiskusikan siapakah kira-kira pemimpin dunia di atas tahun 2020. Pembicaraan para pakar dan ahli sedunia ini mengerucutkan 4 calon. Calon pertama penguasa dunia di atas tahun 2020 masih Amerika Serikat. Ini nomor 1. Yang kedua Cina. Yang ketiga elit global yang pusatnya adalah Israel, ya. Di mana pelakunya adalah Yahudi internasional, elit global. Dan yang keempat khilafah Islamiyah. Tahu enggak Bapak Ibu? Ternyata, ya, ternyata di bedah nomor 1 rontok. Amerika sudah tidak mungkin lagi bisa memimpin dunia. Terbukti sekarang, Pak. Sekarang Amerika termasuk negara yang paling lemah dan lumpuh sedunia dalam segala hal. Tinggal sisa-sisa nama besar aja lagi. Lalu naiklah opsi kedua, Cina.
Cina dipelajari kelebihan dan kekurangannya, sepakat semua yang hadir, Cina tak layak untuk memimpin dunia di atas tahun 2020. Lalu yang ketiga, elit global, ya, di mana otaknya adalah Illuminati, payung raksasa namanya Freemasonry, dan nanti ada namanya akar-akar daripada organisasinya yang mendunia. Ini semuanya ketika dikaji juga dinyatakan tidak bisa, mereka takkan mampu. Terpaksa dikaji yang keempat, khilafah Islamiyah. Khilafah Islam yang dilihat dari sumber ajarannya, dilihat dari kemampuannya ribuan tahun memimpin dunia, dilihat daripada karakter manusianya, dilihat daripada sejarahnya dibaca, dan akhirnya semua yang hadir pada saat itu 87% sepakat mengatakan pemimpin dunia di atas tahun 2020 kembali kepada khilafah Islamiyah. Allahu Akbar. Ini sesuai dengan hadis tadi. Mana ini? Oke, ini nanti ya. Kembali kepada hadis tadi. 5 fase. Fase kelima, Islam kembali memimpin dunia. Allahu Akbar. Coba lihat surat An-Nur ayat 55. Lihat, nah ini ayatnya. Janji Allah, Islam akan kembali memimpin dunia di akhir zaman. Surat An-Nur ayat 55. Ini langsung ayat yang memastikan. Lihat terjemahannya. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa kembali di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Lihat 5 fase tadi kembali. Nah ini 3 fase ini Islam berkuasa di muka bumi, Bapak Ibu. Sekarang kita lagi di sini, lagi sedang tidak berkuasa. Allah berjanji akan kembali berkuasa di muka bumi. Sesuai enggak dengan apa yang dikatakan oleh negara-negara besar yang kemarin mengadakan acara di New York? Lalu diumumkan di New York Times, CIA Amerika Serikat berkata bahwa Islam akan kembali memimpin dunia dengan konsep khilafah Islamiyahnya di atas tahun 2020, kata CIA di New York Times. Dan mereka, KGB Rusia, ini lebih berani, KGB Rusia berkata tahun 2025 khilafah Islamiyah akan kembali memimpin seluruh dunia tahun 2025. Allahu Akbar. Berarti insya Allah tak lama lagi fase kelima akan ada di depan kita. Kalau itu terjadi, sedekah Bapak Ibu nggak laku lagi. Yang paling mahal harga sedekah itu sekarang, infak itu sekarang. Kita diminta untuk rajin bersedekah. Buya, ekonomi sedang pahit-pahitnya. Lebih pahit ekonomi yang sedang berjihad di Palestina atau ekonomi kita, Pak? Di Palestina sudah nggak ada apapun, mau dimakan aja nggak ada, ya. Tapi mereka tetap expend a lot of money untuk bisa berjuang dan melanjutkan perlawanan. Lah kita di sini masih bisa kita mencari nafkah, minimal untuk kasih makan anak bini masih tetap jalan. Anak kita masih lengkap, bini kita masih lengkap, ya. Pak Ketua, bininya masih lengkap kan? Ya, masih suami kita ada, ya. Rumah tempat kita tinggal ada walaupun ngontrak. Lah di sana nggak punya apa-apa, Bapak Ibu. Nah sekarang kita di sini ada kesempatan berinfak, bersedekah. Ayo berinfak, bersedekah. Baik Bapak Ibu, ini amalan terbaik di akhir zaman. Oke, sambil ini jalan ya, terus lakukan. Amalan kedua yang terbaik di akhir zaman apa? Bukan. Amalan terbaik di akhir zaman adalah berjihad. Tadi sudah kita terangkan, Pak. Ini zaman jihad. Ini zaman jihad. Ayo Bapak Ibu, untuk bisa pergi ke masjid sholat 5 waktu butuh semangat jihad. Saat ini time is money. Time is money. Time is money. Uang, waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Segala sesuatunya dihargai dengan uang. Maka kalau semangat jihadnya dikedepankan, inilah amalan terbesar. Di akhir zaman ini, jihad adalah amalan terbaik. Seperti kata hadis Nabi tadi ya, fa'alaikum bil jihad, maka wajib bagi kamu untuk berjihad. Saat bicara tentang masalah Palestina,
ada saja kerjaan seseorang yang kerjanya matiin mic. Dan dia adalah pimpinan sidang, kebiasaannya matiin mic. Kalau bicara masalah Palestina, mic dimatiinnya. Orangnya itu juga, Pak. Ya Bu ya. Ibu tahu siapa orangnya? Nggak tahu Bu. Anak nenek lampir. Ya, itu aja orangnya. Kalau udah bicara dakwah, bicara tentang jihad, apalagi tentang Palestina, mic mati. Padahal yang lagi angkat bicara adalah seorang wakil rakyat dari Riau, seorang dai dan ustadz yang gagah berani bicara di DPR tentang Palestina. Dimatikan mic. Dan sebentar kalau lampu mati, ada enggak yang mematikan? Lai, ada setan nurajim. Kalau setan itu kan terbagi dua, ada setan manusia, ada setan jin. Nah, kita tidak tahu yang barusan mematikan lampu setan jin atau saya pernah nih, kenyataan, ini fakta Ustadz. Bu, saya pernah meludahi handphone. Ternyata handphone itu asli diganggu oleh setan jin. Jadi ketika kita menggunakan handphone ini untuk tujuan ruqyah, handphonenya mati. Padahal tadi penuh, baterainya penuh, sinyalnya juga penuh, mendadak mati. Lalu saya minta, sini handphonenya. Nggak mungkin Pak, kecelok ke air tidak. Lagi kita mau dengarkan ruqyah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai itu mati. Sini kan handphonenya. Bismillah, wahai musuh Allah, keluar kamu dan jangan kau ganggu. Lepaskan gangguanmu. Well, ketika disembur, ini langsung HP-nya. Jadi setan bisa kerja begitu Pak. Sekarang untuk supaya kita nggak banyak salah ke setan orang, kita tuduh setan jin mensabotase. Ya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, ala kulli hal mungkin kok kurang daya, kurang watt atau alundisi pulsa atau apa kita nggak tahu ya Bu. Baik Bapak Ibu hamba-hamba Allah yang kami cintai, Bu ya, jangan bawa politik ke masjid. Masjid ini suci Bu ya, politik ini kotor. Saya bertanya kepada Anda, sejak kapan Anda ingin memisahkan agama dari politik? Sejak mulai Anda memisahkan, sejak itu Anda menjadi sekuler. Dan sekuler bahasa Arabnya almani. Hukum almani dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang ini murtad, keluar dari Islam. Siapa yang ingin mencoba-coba memisahkan antara Islam dengan muamalat, ya, pendidikan, politik, kesehatan, ekonomi, budaya, media, siapa yang ingin memisahkan ini? Bahwa agama hanya sebatas masjid, yaitu sholat, puasa, zakat, baca Quran, zikir, sedekah, umrah, haji dan sebagainya. Hanya itu yang agama. Tapi urusan politik bukan urusan agama. Orang ini yang dimaksud oleh Allah. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu hanya menerima setengah saja isi kitab, lalu kamu campakkan setengah isi kitab yang lain? Fama jaza'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Orang yang melakukan amalan itu di antara kamu, selama dia hidup di dunia dia hina. Wa yaumal qiyamah yuradduna ila asyaddil adab. Orang yang menerima agama hanya setengah lalu mencampakkan setengah lainnya, mereka ketika matinya su'ul khatimah dan menunggunya azab yang sangat pedih. Di masjid dibedah oleh Rasulullah siapa yang akan memimpin. Di masjid Pak, ketika Nabi meninggal, para sahabat melanjutkan musyawarah besar terjadi di masjid. Siapa yang akan memimpin, di mana kepemimpinannya nanti, dibedah di masjid, diurai di masjid, ditetapkan di masjid, diumumkan di masjid. Jadi jangan sesekali berpikir, jangan bawa-bawa politik ke masjid, Anda sekuler, gitu aja bahasa kita Pak. Sementara Islam itu ajaran kafah, ajaran yang sangat komprehensif, universal. Di masjid bicaralah kesehatan, di masjid bicaralah ekonomi, di masjid bicaralah politik praktis, di masjid layak umat ini mendapatkan penjelasan yang jelas. Seperti ini, kalau enggak di kita yang menyampaikan, kalau enggak kita yang menyampaikan, maka
siapa lagi yang akan menyampaikan? Kalau bukan di masjid tempatnya, maka di mana lagi kita akan menyampaikan? Di lapangan. Kalau tidak berjoget-joget, orang nak tiba orang ke lapangan tu. Jadi membuat acara-acara di lapangan adalah orang-orang yang jelas-jelas bukan orang yang kuat-kuat agamanya. Orang-orang yang kuat agamanya ke masjid perginya. Nah, ke orang masjid jelas dijelaskan pada mereka. Baik Bapak Ibu, jelas apa belum jelas? Cukup apa sudah cukup? Cukup ya. Udah kita tutup lagi.